أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. عدد ما خلق الله في السماء والحمد لله رب العالمين. عدد ما خلق الله في الأرض والحمد لله رب العالمين. عدد ما بين ذلك والحمد لله رب العالمين. عدد ما هو خالق. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كما صليت وباركت ورحمت على خليلك ونبيك سيدنا إبراهيم وعلى آله في العالمين إنك حميد مجيد. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, subhanallah, tidak ada setitik pujian yang kita miliki. Segala puji milik Allah Azza wa Jalla. Kita mengucapkan Alhamdulillah, ada yang dengan lisan saja, ada yang dengan lisan dan pemahaman, ya segala puji milik Engkau ya Allah. Ada yang dengan lisan, dengan pemahaman, dengan hati. Orang yang bertakwa, dia bukan hanya dengan lisan, tapi dengan hati dan meresapi. Memang segala puji milik Allah, tidak ada setitik pujian yang aku miliki. Subhanallah. Jadilah orang itu tawadhu. Ya Allah, betul-betul tidak ada setitik pun, semua pujian milik Engkau. Dan selalu diasah seperti itu. Insya Allah mudah-mudahan kita menjadi orang bertakwa. Para fujur mengatakan, kamu orang hebat. Fujur yang di dalam diri kita mengatakan, kamu orang berjasa. Fujur di dalam diri kita mengatakan, kamu harus dipuji. Kamu orang terhormat. Kamu punya ini, kamu punya ini. Jiwa takwa mengatakan, kamu tidak punya apa-apa. Segala puji milik Allah. Kamu itu makhluk Allah yang tidak berdaya, la haula wala quwata illa billah. Antara dua ini selalu berperang. Mudah-mudahan ketika kita berpuasa setiap hari merasakan lapar dan haus ketidakberdayaan kita, ya Allah, la haula wala quwata illa billah, kita rasakan di sini. Bukan kita pahami di sini. Kalau apa yang kita pahami, kita sudah tahu semua kekuatan dari Allah, milik Allah. Semua tahu. Betapa banyak orang tahu kalimat la haula wala quwata illa billah, tapi dalam perilakunya, saya yang paling berjasa. Saya yang paling mempunyai kekuatan, punya kehormatan, dan seterusnya. Na'udzubillah. Mudah-mudahan ketika kita ucapkan Alhamdulillah, bukan hanya lisan, tapi dengan pemahaman. Dari pemahaman kita resapi yang susah ini, dari sini ke sini sangatlah sulit. Walaupun jaraknya mungkin hanya 2 jengkal, tetapi perjalanan dari sini ke sini bisa bertahun-tahun. Jakarta, New York kita terbang, tidak mungkin 1 jam, 2 jam, 10 jam, 20 jam, lebih daripada 20 jam. Jarak yang begitu jauh ditempuh. Tapi dari sini ke sini, Masya Allah. Bertahun-tahun kita sholat mungkin ada di sini. Bertahun-tahun kita mungkin berzikir ada di sini. Belum sampai di sini, berarti jarak antara sini dan sini lebih jauh daripada Jakarta dengan New York. Salam dan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sama, sejak kita lahir, dibesarkan oleh orang tua kita, dan kita dididik dengan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad Nabi Allah, utusan Allah, hamba Allah, utusan Allah. Hanya banyak di lisan dan di pemahaman, belum sampai di sini. Maka itulah ada orang-orang yang belum mengerti apakah kalimat itu tauhid la ilaha illallah. Yang disebut dengan kalimatul ikhlas. Padahal kita lahir Islam, sudah umur sekian tahun, mungkin sudah setengah abad, lebih dari setengah abad. Umur saya sudah di atas setengah abad nih, 50. Allah Akbar, banyak orang tidak tahu apakah kalimatul ikhlas. Kalimatul ikhlas adalah la ilaha illallah. Tidak ada yang patut diagungkan, disembah kecuali Allah.
Dan ada kalimat syahadatain, 2 kalimat syahadat. Ketika kita ucapkan setelah Allah dan Rasul, apakah betul salawatnya sudah sampai di sini atau baru sampai di sini? Kebanyakan kita baru sampai di sini. Belum sampai di sini. Pemahaman salawat adalah bentuk apresiasi kita pada manusia yang mulia, baginda Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan kita, pedoman hidup kita. Maka ada orang yang mendengarkan Nabi Muhammad langsung mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Ada rasa cinta yang luar biasa. Pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang rindu dan mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas segalanya. Dan saya teringat sekali ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabat, siapa yang engkau lebih cintai, diri kamu, keluarga kamu, atau saya sebagai Rasulullah SAW? Sahabat mungkin salah menjawab, tentu saya lebih mencintai saya dan keluarga saya, baru engkau ya Rasulullah. Pertanyaan ini diulang, sehingga sahabat ini merasakan yang benar adalah aku lebih mencintai engkau daripada diriku dan keluargaku. Allahu Akbar. Maksudnya adalah ketika kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pasti kita mencintai diri kita, pasti kita mencintai keluarga kita, anak kita, istri kita semua. Karena ketika kita mencintai Allah di atas segalanya, otomatis harusnya kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita mencintai Allah Subhanahu Wa Taala, harus mencintai Rasulullah karena dengan Rasulullah SAW kita mengenal Allah Azza wa Jalla. Ketika kita mencintai Rasulullah SAW, pasti mencintai diri kita dan keluarga kita. Barangkali kita mengikuti nafsu kita, emosi kita labrak aturan Allah dan Rasulnya. Kita lupa norma-norma agama, kita labrak seakan-akan aku yang menang, aku yang benar. Seakan-akan inilah aku yang paling benar. Dia lupa norma agama, norma sosial, semua dilabrak karena emosi. Seakan-akan dia mencintai dirinya, aku. Padahal dia tidak mencintai Allah dan Rasulnya, tidak mengindahkan norma-norma agama, maka sungguhnya dia menghancurkan dirinya dan keluarganya. Subhanallah. Maka itu kita bina untuk mencintai Rasulullah SAW dengan cara membaca kisah-kisah Rasulullah SAW. Kita membaca kisah-kisah orang soleh. Ini sangat amat penting. Maka Al-Quran lebih daripada 2/3 adalah kisah yang mana di dalamnya penuh dengan pelajaran. Karena Al-Quranul Karim adalah hudal lil muttaqin. Ini adalah petunjuk buat kita semua. Dan petunjuk ini di dalamnya banyak kisah-kisah. Ihdina, ya Allah berikan kami petunjuk as-siratal mustaqim, jalan yang lurus. Seperti apa? Alladzina an'amta alaihim, yaitu seperti orang-orang yang kau berikan nikmat. Ini maksudnya adalah diberikan contoh dalam perilaku orang-orang yang dipilih oleh Allah, yaitu para nabi dan rasul. Kita harus mempelajari mereka bagaimana mereka betul-betul mencintai Allah. Dan inilah yang kita akan bahas pada hari ini. Bagaimana kita mempelajari para nabi dan rasul sebagai manusia-manusia pilihan. Bagaimana kita mengerti kata-kata ikhlas di dalam Al-Quran, bukan apa yang kita pahami dalam budaya kita dan masyarakat kita. Mudah kita ucapkan ikhlas, saya ikhlas. Tapi belum tentu hati itu betul-betul ikhlas. Kita akan lihat barometernya, kita lihat nanti kita dalam hal ini. Dan ikhlas ini berkaitan dengan takwa, karena orang-orang pilihan pasti orang bertakwa. Orang-orang pilihan pasti orang-orang mukhlasin. Subhanallah. Maka itu kita harus berguru dari siapa? Alladzina an'amta alaihim. Itu para nabi dan rasul, kisah-kisah nabi dan rasul. Siapa lagi? Orang-orang yang soleh. Subhanallah. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Kita mundur sedikit. Yang sebelum ini kita sudah membahas kalimat khalasa, yaitu tentang keikhlasan. Kata-kata khalasa adalah melepaskan aslinya. Maka itu kata-kata khalasa ini kalau kita lihat redaksi Al-Quranul Karim, orang yang memurnikan. Ya Allah mukhlishina lahuddin, mereka berdoa penuh dengan kemurnian. Maksudnya apa? Kita coba kemarin kita lihat redaksi Al-Quran, ayat 1, ayat 2, ayat 3, terus kita kaji, kita lacak Al-Quran. Bahkan ada istilah labanan khalisan. Ya. Ini adalah
susu yang mana kanan kirinya semua dikelilingi dengan yang najis dan menjijikkan, yaitu darah dan kotoran. Nah, redaksinya berarti ini pilihan. Subhanallah. Dan kita sudah melihat redaksi-redaksi di dalam Al-Quran. Berarti adalah melepaskan dari yang untuk dimurnikan. Subhanallah. Kemarin kita sudah terangkan bagaimana prosesnya orang yang melepaskan ketergantungan kepada makhluk, hati dan pikiran kita terikat dengan Allah. Itulah redaksi-redaksi Al-Quran. Baru ngerti kita. Redaksi Al-Quran, mereka berdoa, menyembah Allah penuh dengan ikhlas, penuh dengan kemurnian. Kemudian dijelaskan redaksi Al-Quran. Inilah contohnya. Ketika ada sampan atau ada perahu yang diamuk ombak, ketidakberdayaan, rasa hati kita, jiwa kita betul-betul merasakan tidak berdaya sehingga kita menjadi orang yang pasrahnya kepada Allah. Dan ternyata ketika kita merasa tidak berdaya seperti ini, la haula wala quwata illa billah. Ya Allah, aku tidak berdaya sama sekali. Seperti digambarkan keikhlasan seperti dua kondisi, seperti kita lahir dan wafat, ini dalam surah Al-A'raf 129. Subhanallah, ini ayat-ayat sudah kita kaji kemarin tentang ikhlas. Maka ketika orang itu ikhlas, betul-betul ikhlas, maka ada kekuatan dari Allah Azza wa Jalla. Kekuatan dari Allah Azza wa Jalla inilah kekuatan yang tidak bisa diakalkan dengan akal kita. Itulah kekuatan yang disebut dengan mukjizat. Betul, mukjizat sudah di tangan para nabi dan rasul. Nabi yang terakhir betul adalah Nabi Muhammad SAW. Setelah Nabi Muhammad SAW tidak ada lagi nabi. Tapi bukan berarti lagi tidak ada mukjizat. Karena mukjizat yang abadi adalah Al-Quran Al-Karim. Sampai pun hadis-hadis Rasulullah SAW adalah mukjizat. Kenapa? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Apa yang diucapkan oleh Nabi bukan dari nafsunya, bukan dari hawa nafsunya, tapi dari aku, itulah wahyu dariku. Maka semua hadis-hadis Rasulullah SAW yang benar itu adalah hadis-hadis adalah perintah dari Allah Azza wa Jalla. Karena yang menyetir lidah Nabi Muhammad SAW adalah Allah Azza wa Jalla. Dan itulah mukjizat. Maka doa zikiran adalah mukjizat yang tidak bisa diakalkan. Subhanallah. Maka ketika orang berzikir, berdoa harus sampai titik nol. Inilah orang-orang yang ikhlas. Tapi sayang sekali, banyakkan orang berzikir, akan dia berzikir. Beda dengan yang satu lagi. Ketika dia berzikir, saya ikhlas. Dia doa, tapi hatinya saya orang hebat. Saya hebat. Saya punya ini, saya punya harta, saya punya jabatan, bersaya-saya. Maka hatinya seperti ini. Maka tidak ada kekuatan dari Allah Azza wa Jalla. Bapak Ibu yang cinta Allah SWT. Lanjut, kita kaji lagi. Ternyata cara berzikir harus kita pahami. Bukan hanya satu arah. Di sini adalah Allah Azza wa Jalla. Ini kita, contohnya ketika kita ucapkan Subhanallah, Masya Allah. Tapi harus kita kembalikan pada diri kita. Redaksi Al-Quran yang kemarin kita sudah bahas. Fazkuruni azkurkum. Ingatlah aku, maka aku ingat engkau. Ketika kita ingat Allah Maha Suci, aku kotor, tidak berdaya apa-apa, titik nol. Ketika kita segala puji milik Allah, aku tidak punya setitik pujian pun. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, aku la haula wala quwata illa billah, titik nol. Titik ketidakberdayaan. Disinilah yang paling susah untuk mengatur hati kita. Mudah untuk kita mengatakan saya tulus, saya ikhlas, mudah. Tapi dalam hati belum tentu. Inilah saya akan terangkan ayat-ayat Al-Qur'annya. Kita masuk lagi redaksi dalam Al-Quran tentang jiwa, tentang takwa. Kita berbicara tentang takwa. Takwa adalah menjaga dan memelihara. Dan menjaga dan memelihara ada cinta dan takwa. Ini adalah rasa. Jadi bukan pengetahuan, tapi rasa cinta dan takut. Rasa cinta dan takut ini adalah menjaga dan memelihara. Rasa cinta dan takut di situ adalah Allah. Karena orang itu kalau merasa diawasi, maka akan perilakunya terjaga. Ada cinta dan takut. Dan orang yang menjaga dan memelihara, karena kata takwa adalah menjaga. Takwa adalah memelihara. Pasti dia berangkat dari start from the end. Mulai dari akhir. Yaitu tentang akhirat. Semua menjaga pasti berangkat dari akhir. Kita jaga rumah kita. Karena kita takut nanti akan terjadi kemalingan. Kita kunci rumah kita. Kita gendong anak kita. Kemudian ada nyamuk, kita usir nyamuk. Karena takut nanti kena demam berdarah. Maka perilaku menjaga takwa adalah berbicara tentang akhirat.
Akhirat ada cinta dan takut, surga dan neraka. Ini adalah cinta Allah, namanya ridha. Ini takut kepada Allah adalah murka Allah. Maka Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Aku minta kepada Engkau ya Allah. Meminta ini betul-betul ya Allah. Aku mohon. Nah, itu kebanyakan hanya dengan lisan, tapi hati tidak bergerak. Maka ketika kita berdoa, berzikir penuh dengan ketakwaan, ittaqullah haqqa tuqatih, baru ngerti kata-kata. Orang-orang beriman bertakwa dengan sebenar-benar takwa. Maksudnya di sini yang sangat fluktuatif. Di sini tidak fluktuatif. Di sini tidak mengalami pemahaman yang berubah, tapi di sini sulit. Semua mengatakan Allahu Akbar, sama lisannya. Terjemahnya sama, Allah Maha Besar. Tapi ketika orang merasakan besar, karena saya begini, saya seorang ustaz, saya punya ilmu, saya sudah mengajarkan, maka Allahu Akbarnya jadi tidak ada manfaatnya baginya. Karena dia merasa besar. Maka itu orang-orang yang ikhlas tidak pernah menghitung jasanya. Nah, ketika kita merasa ini naik turun, maka beredaksi Al-Quran, bertakwalah dengan sebenar-benar takwa. Karena kadang-kala hati kita benar-benar takwa kosong, betul-betul titik nol. Tapi kadang-kala hati kita naik lagi takwa, karena dia ada fujur. Dan kita membahas kemarin tentang fujur. Di dalam diri manusia ada jiwa fujur, ada jiwa takwa. Di dalam diri manusia ada jiwa fujur, ada jiwa takwa. Di sini jiwa fujur yang ngajak maksiat kefasikan, ada jiwa takwa yang mengajak ke ketaatan. Ini jiwa yang kotor. Subhanallah. Jiwa fujur inilah yang harus kita tahan. Kenapa redaksinya sebenar-benar takwa? Lihat, seandainya ini adalah tiang. Arifin pegang tiang itu. Pegang yang benar, yang kuat, yang benar, sebenar-benar pegang. Berarti kalimat bertakwa itu ada tingkatan-tingkatannya. Ketika kita sholat, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Hei orang beriman, bertakwa dengan sebenar, bertakwa dengan Allah dengan sebenar. Ittaqullah haqqa tuqatih. Rasakan betul-betul Anda sedang mengharap Allah. Rasakan betul-betul Anda sedang rasakan dengan naik lagi terus. Rakaat pertama Anda betul-betul. Rakaat kedua jangan sampai lepas terus. Itulah takwa. Rasakan Anda ini seakan-akan Anda menghadap Allah, merasakan bersama Allah, kebersamaan dengan Allah. Inilah hati. Lepaskan Anda pengagungan dan penyembahan dan penyucian kepada selain Allah. Fokus hanya Allah saja yang Anda besarkan, bukan selain Allah. Subhanallah. Ini gambaran. Rasa bertakwa dengan nah, ketika kita merasa bersama Allah, keluarlah. Ketika kita merasa bersama Allah, keluarlah perilaku. Kita akan taat kepada perintah Allah dan takut akan larangan. Gitu. Inilah ketika kita sampai titik, ya Allah betul-betul, itu namanya ikhlas. Melepaskan ketergantungan hati dan pikiran kita hanya kepada Allah. Nah di sini kita lihat apakah saya ikhlas atau tidak, kita lihat nanti. Ketika kita ikhlas menjadi orang-orang yang untouchable. Kita lihat lagi redaksi Al-Qur'annya. Dalam surat Al-Hijr kemarin, dalam surat Sad, ternyata syaitan bersumpah demi kemuliaan engkau, kata Allah, kata syaitan. Saya akan serang manusia, akan goda manusia. Yang semua yang maksiat, yang jelek-jelek, yang buruk-buruk, aku akan la'uzainanna. Saya akan betul lam taukid nun taukid. Saya sungguh-sungguh akan menjadikan mereka memandang indah seindah-indahnya. Maka tidak aneh ada istilah semua yang haram jadi harum. Kenapa? Karena diperindah oleh itu kata-kata setan. Semua perbuatan maksiat jadi enak, tapi yang taat pada Allah kan berat banget. Itu perbuatan setan. Kecuali ya Allah, aku nggak bisa menggoda yaitu hamba-hambamu yang ikhlas. Ketika hamba-hamba Allah itu ininya berbicara kepada Allah dan pasrah ketaatan yang luar biasa, ini dahsyatnya luar biasa, kita tidak akan bisa disentuh. Ini redaksi Al-Qur'anul Karim. Kenapa ketika orang itu betul-betul pasrah hanya Allah, maka dia selalu berzikir. Ketika selalu berzikir hatinya ada Allah, maka setan tidak akan masuk. Ini redaksi Al-Qur'anul Karim. Dan kita lihat lagi surat Yusuf. Betapa gantengnya itu Yusuf. Ya. Dan saya pun penasaran Yusuf ini seperti apa. Redaksi Al-Quran mukjizat yang luar biasa. Sampai para wanita dikumpulkan lewat ini. Saking gantengnya ini gak kerasa bayangin. Saking ganteng. Merasa ganteng kayak apa. Digoda oleh Zulaikha dan seterusnya dan seterusnya. Walaqad hammat bi wa hamma biha. Karena dia juga manusia biasa, punya nafsu, ada nafsu fujur. Dan dia juga ingin berkeinginan.
Wanita ini berkeinginan juga, yang ini juga berkeinginan. Tapi karena dia selalu pasrah, ya Allah, diperlihatkan Allah tanda kebesaran, ya Allah, la haula wala quwwata. Maka dia ada rasa takut pada Allah, maka dia lari, ditarik ininya. Ini kisah Nabi Yusuf. Dan dia termasuk orang-orang pilihan. Innahu min ibadinal mukhlasin. Sesungguhnya Nabi Yusuf adalah hamba-hambaku yang terpilih. Maka kalimat ikhlas adalah hamba-hamba yang terpilih. Subhanallah. Itu tergoda dengan wanita itu. Dengan godaan itu kelihatan akan terpilih. Sekarang saya akan berikan ilustrasi yang mudah. Ini saya gambarkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Seandainya bapak-bapak, ibu-ibu berbuat baik kepada si A. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Di mana aja? Kabar baik. Ini saya oleh-oleh. Seandainya Anda datang dari Bogor ke Jakarta. Ini apa? Ini roti unyil. Waduh, alhamdulillah, terima kasih Ibu. Anda membawa makanan kecil, diberi, terima kasih. Anda merasa damai, alhamdulillah dia berterima kasih. Kepada si B juga begitu. Ketika kita datang, si B apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Oh ini oleh-oleh dari Bogor. Ya Allah, alhamdulillah, terima kasih. Senangnya kita. A, B, C, D begitu. Besoknya lagi si A datang lagi pada kita. Karena kita tadi kemarin ke A kan. Ini, apa ini? Apa dari sana, ini rendang. Kamu dari Padang. Masya Allah. Ya kemarin kan kamu ngasih roti unyil. Sekarang, ya Allah. Semua baik. A, B, C, orang baik. Ini jauh-jauh dari Minang nih. Bawain rendang. Alhamdulillah, terima kasih. Ini orang A, orang B, orang C, orang D, baik semua. Anda tidak teruji dengan keikhlasannya. Apakah betul-betul Anda memberikan karena Allah? Apa karena ingin dipuji? Apa karena ingin popularitas diri Anda? Walaupun Anda seorang ustadz sekalipun, Anda ceramah, apakah mencari popularitas diri supaya dibilang ustadz, supaya terkenal, ataupun betul-betul karena Allah? Anda menuntut ilmu, apakah Anda hanya untuk mendapatkan titel saya seorang profesor, doktor, atau menuntut ilmu karena Allah? Apakah betul-betul ikhlas atau tidak? Tidak ketahuan. Nah, sekarang kita berdiri. Jadi kita ini berdiri di atas tanah. Gitu. Ini di atas tanah. Damai, nggak ada masalah. Tidak ketahuan apakah Anda ini pandai berenang atau tidak, betul? Tapi ketika Anda dilemparkan ke sungai yang dalam atau ke laut, baru ketahuan Anda itu pandai berenang atau tidak. Maka redaksi Al-Quranul Karim ketika berbicara tentang ikhlas, pertama kali kapal itu berlayar dengan baik, kondusif anginnya, mereka senang. Tidak ketahuan dia ikhlas atau tidak ya, tapi ketika diamuk ombak, ya Allah, baru merasakan titik nol, titik ketidakberdayaan. Ketika kita ucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, saya kecil. Alhamdulillah segala puji milik Allah, saya tidak punya pujian. Dirasakan betul-betul tidak punya pujian. Rasa. Begitu orang ikhlas tidak pernah merasa berjasa. Ingat itu. Tapi semua karena dari Allah. Apa yang terjadi? Nah, orang ini akan tahu dia bisa berenang atau tidak ketika di air. Sekarang Bapak Ibu yang cinta Allah SWT. Anda baik atau tidak kepada istri Anda? Istri lihat apakah saya baik kepada suami saya. Lihat. Saya baik apa enggak ke anak saya? Bukan di dalam keadaan, ini agak susah, bukan dalam keadaan Anda di atas air, di atas tanah. Tapi ketika Anda di air baru ketahuan Anda baik atau tidak. Ketika saya memberikan makanan kepada X, Y, Z, berandai-andai. Tadi A, B, C ya. Wahai X, wahai Y, wahai Z. Ini makanan. Dari mana? Saya dari Bogor nih, roti unyil. Makanan gitu doang. Nggak enak, aku nggak suka. Di Jakarta juga banyak. Sakit hati kita. Dia menyakiti kita? Yes. X juga begitu, Z juga begitu. Boro-boro dia seandainya dia berangkat kemana gitu, ke Jogja, dia bawa kue lagi, bawa gudeg lagi nih. Kemarin kamu ngasih roti unyil nih, saya bawain gudeg. Enggak. Beda dengan yang tadi, saya cerita tadi. Pada si A, B, C, D baik semua.
Apa alhamdulillah terima kasih, saya dikasih roti ini makasih, ada terima kasihnya. Kemudian besok-besok dia membuat beberapa baik, kita senang. Apakah Anda lillah? Ditanya, apakah Anda memberikan makan kepada A, B, C, lillah? Oh lillahi ta'ala, saya tulis iya. Oh belum tentu. Ketawanya kapan? Nah, pada si X, Z, apakah Anda lillah? Ketika Anda disakiti gitu, langsung mutung. Ya udah, nggak usah lagi kepada X, Z, nggak usah. Di situ ketahuan Anda ikhlas atau tidak. Karena orang ikhlas itu orang yang tough. Para pejuang dan para nabi dan rasul orang yang tough. Dihina, disakiti, diancam, dibunuh. Bahkan memang sudah dibunuh, ada yang digergaji. Subhanallah. Begitu dahsyatnya dia tetap berbuat baik. Tidak berpengaruh. Kenapa? Karena dia orang-orang pilihan. Saya, kita nih, seorang suami ataupun Anda, seorang istri. Ketika Anda berbuat baik kepada pasangan hidup Anda, kemudian dia merespon dengan baik. Pasangan hidup kita berbuat baik juga sama kita tidak teruji apakah Anda ikhlas atau tidak. Karena berbuat baiknya Anda kepada dia adalah secara tidak langsung Anda kompensasi, oh dia dibalas dengan kebaikan. Betul, kita punya konsep kalau orang berbuat baik kita harus balas dengan kebaikan. Wa idza hayyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsani minha aw rudduha bimithliha. Kalau Anda diberikan penghormatan, assalamualaikum, Anda wajib membalasnya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yang lebih baik. Kalau tidak sama, waalaikumsalam. Ini aturan. Saya tidak bahas ini. Tapi lama-lama ketika kita berinteraksi seperti ini, gitu kan, lama-lama perilaku kita melakukan kebaikan kompensasif, mengharapkan apresiasi dari orang itu. Maka tidak teruji keikhlasan kita. Seorang istri seandainya dia bikin teh, bikin kopi, menservis suaminya, suami terima kasih, cipika-cipiki, tidak teruji. Tapi ketika suaminya datang marah-marah, kemudian dia servis marah-marah, dan seterusnya, disitulah teruji. Apakah Anda iya karena abu dua iya karena hanya ya Allah mukhlisin Allahuddin, betul-betul Anda mengagungkan Allah penuh dengan kemurnian, ataupun iya suami saya na'budu dua iya suami saya nasta'in. Di sini teruji. Ketika kita ngomong ke anak kita, nak ambilin minum buat bunda, bunda lagi nggak enak badan. Oke bunda. Anda tidak teruji karena kebaikan dengan kebaikan. Tidak ketahuan apakah jiwa Anda betul-betul karena Allah. Tapi ketika itu anaknya, malas, baru teruji. Jadi kebaikan yang kita lakukan harus kita introspeksi diri. Apakah betul-betul karena Allah ataupun bukan. Karena nanti kita lihat, orang bertakwa itu hanyalah Allah yang diagungkan. Bukan dirinya, bukan siapa-siapa. Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, ini tidak mudah memahami tentang keikhlasan. Harus dengan contoh-contoh yang banyak. Kalau kita mengajar, kemudian kita meminta harapan supaya murid-murid memuji kita. Kalau dia guru SD, guru SMP, ataupun seorang dosen apapun yang status dia seorang pengajar, maka hilanglah keikhlasan karena dia tidak mengharap kepada Allah murni, tapi Allah plus manusia. Itu kata-kata mukhlisin Allahuddin, hanya Allah, murni hanya Allah, nggak ada lagi diandalkan. Maka seorang guru, seandainya dia guru SMA, seandainya ngajar matematika atau fisika, gitu kan. Ini saya sebetulnya, kalau saya dulu ngajar matematika, fisika ya, level SMP, SMA, gitu kan. Dulu. Anak murid belum kita ajarin langsung, udah nguap-nguap aja. Kenapa? Pelajaran udah dibenci, pelajarannya udah dibenci, include gurunya. Mau siapa ke gurunya udah. Kita diuji keikhlasan datang. Gimana anak murid ini? Bisa jadi seorang guru ngajarin anak muridnya malah maki-maki gurunya ataupun apa, akhirnya mutung gurunya, gak usah belajar. Kenapa? Karena tidak dapat apresiasi dari manusia. Berarti dia mengharapkan sesuatu dari manusia. Itulah orang yang seperti ini. Lisannya seakan-akan dia ikhlas, tapi ternyata tidak, karena mengatur hati tidak mudah. Bagaimana caranya saya belum menerangkan bagaimana caranya bisa mengatur itu. Belum. Ini saya baru memberikan definisi. Mungkin besok pagi waktu Jumat ya kita akan dalami lagi bagaimana caranya. Jadi nanti berarti kalau besok pagi Jumat berarti di Indonesia Jumat sore ya menjelang iftar. Jumat Sabtu Minggu ada sore hari. Kalau selain Jumat Sabtu Minggu yang di Indonesia adalah kuliah subuh ya, seperti sekarang ini. Sebaliknya di Amerika kuliah subuhnya Jumat Sabtu Ahad. Jumat Sabtu Ahad ada kuliah subuh. Selain itu Senin Selasa Rabu dan seterusnya setiap hari kita ada sebelum iftar.
Baik lagi tadi. Saya kasih contoh seperti itu. Jadi ketika kita berbuat baik pada A, B, C, D, gitu kan. Semakin dia memberikan apresiasi, menghormat, ya. Lama-lama tanpa Anda sadari, lama-lama hati Anda yang tadinya ikhlas, betul-betul ikhlas, lama-lama akan seperti ini. Nauzubillah min dzalik. Lama-lama seperti itu. Maka lihat, ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ikuti orang-orang yang berbuat baik tanpa meminta-minta balasan, imbalan. Itulah orang-orang yang dapat hidayah. Di kadang-kala belum apa-apa, tarif duluan. Ustaz mau ngajar sini. Oh, saya tarifnya gini. Tarifnya berapa? Tanya pada asisten saya. Persis kata-kata siapa itu dalam Al-Quran? Kata-kata para penyihir yang ngelawan Nabi Musa. Ketika Nabi Musa mengatakan, aku ini utusan Allah. Kata Fir'aun, mana buktikan ente utusan Allah. Tongkatnya jadi ular. Dari tangannya keluar cahaya. Dibisikin Fir'aun. Itu dia tukang sihir. Itu bukan utusan Allah. Dia itu mau mendongkel Anda. Mau menggeser Anda. Akhirnya Fir'aun punya pikiran. Kumpulkan para pesir-pesir datang. Belum kerja ngomongnya, dapat berapa coy? Fir'aun, ente ngasih berapa? Itu. Belum apa-apa ngomong berapa yang akan saya dapatkan. Subhanallah, ini para tukang sihir. Dia bicara dulu duitnya. Kalau nggak cocok, sorry. Katanya Fir'aun, saya kasih ente mau apa yang saya kasih. Yang penting ente kalahin dulu tuh Nabi Musa. Ini kisah. Jadi belum berbuat apa-apa sudah naruh tarif. Kembali lagi tadi. Jadi ketika kita berbuat itu apakah betul-betul karena Allah ataupun tidak. Nampak ketika kita bertemu dengan si X, si Z ini, ketahuan. Kalau ketemu dengan si A, B, C, D yang tadi ya, itu tidak nampak Anda. Tidak ketahuan. Bagaimana? Ya sama. Mobil ini bagus atau tidak. Lihat jalan. Kalau nggak jalan, seandainya ada di showroom. Wih, bagus banget mobil. Wih, keren. Padahal remnya blong. Gimana caranya untuk tahu bagus apa enggak? Jalan. Subhanallah, jalan. Kalau nggak jalan nggak ketahuan. Subhanallah. Anda sekarang beribadah luar biasa. Apalagi lockdown. Di rumah berzikir. Berarti tidak berinteraksi sosial kan? Sangat mudah Anda mendapatkan ketakwaan. Iya. Karena tidak ada interaksi. Tapi ketika Anda berinteraksi dengan manusia, Masya Allah. Kalau di Jakarta naik mobil, motor, ya Allah, dalam keadaan puasa. Itu ketahuan. Dia meningkatkan jiwa kualitasnya kepada Allah apa enggak. Besok insya Allah saya akan menerangkan gimana supaya kita seperti ini dan kita istiqomah seperti ini. Ini butuh ilmu Bapak-Bapak. Mau dihina, disakiti nggak ngaruh. Anda naik mobil dia, tetap Anda tawakal Allah. Belum lagi Anda di pasar mungkin dibentak orang. Ya Allah. Sekarang kita ibadahnya luar biasa. Di dalam rumah tidak berinteraksi dengan orang. Seperti orang belajar bela diri. Wah, belajar silat di mana? Di gunung. Woi, dengan pendekar yang jago. Gitu kan. Wih, jago. Apakah Anda jago? Belum tentu. Turun gunung, masuk medan perang. Berperanglah Anda dengan segala banyak musuh. Itu ketahuan Anda jago atau tidak. Begitu pemahaman. Baru kita belajar tentang ikhlasan. Maka wabalawnahum bil hasanati wasi'at, kami uji mereka. Ujungnya la'allahum yarji'un, agar mereka kembali, agar kita kembali pada titik nol, diberikan ujian. Maka itu ada yang menafsirkan tentang as-sabah, musibah. Musibah itu dari kalimat as-sabah. As-sabah juga bahasa Arab juga as-sabah itu juga benar. Musibah itu pemahamannya musibah bahasa Arab, jadi bahasa Indonesia musibah. As-sabah yusibu. As-sabah itu udah benar. Seandainya kita ngomong dalam kehidupan sehari-hari, siap di sebulan mana? Nggak tahu ya, dia mungkin di rumah ini atau ke sekolahan. Allah alam bisawab. Hanya Allah yang tahu yang benar mana, di sekolah atau di rumah. Bahasanya Allah alam bisawab. Kita mengucapkan Allah alam bisawab deh. Sawab itu benar. Asal usulnya as-saba yusibu musibah gitu. As-sab. Seandainya saya belajar ngajar anak-anak TK, anak SD lah ya. Oke, belajar matematika anak-anak 3 kali 3 berapa? Kamu berapa? 9 Pak Guru. As-sabata. Benar ini, tepat. Pas. Kalau kita memanah, pas ujung, cedik, pas itu tepat. Tepat. Benar. As-sabata. Atau sah. Benar, ente udah benar. Tepat. Maka ketika kita mendapatkan musibah, supaya sampai titik nol, supaya kita tepat kembali kepada jalan yang benar.
Maka musibah seperti corona itu, apakah itu musibah ataupun anugerah, atau bisa dua-duanya tergantung kacamata kita. Tapi orang beriman pasti di dalamnya adalah hikmah yang luar biasa. Tidak ada yang namanya kesengsaraan, pasti di dalam walaupun kesengsaraan pasti ada kebaikan. Ajaban li amril mu'min fa innal amra kullu khair. Luar biasa orang beriman itu, di dalamnya pasti semua segala urusannya baik. Dia mendapatkan nikmat, dia bersyukur, dan di dalamnya pasti ada kebaikan. Dia mendapatkan kesengsaraan, dia bersabar, dia tetap memuji Allah dan yakin di dalamnya ada kebaikan. Semuanya baik. Hanya orang beriman doang yang merasakan itu. Maka tergantung kacamata kita. Inilah kita kacamata orang yang ikhlas. Semua. Nah, ketika kita ketemu X dan Z, teruji kita apakah Anda ikhlas atau tidak. Ketika Anda berhenti melakukan kebaikan kepada si X dan Z, berarti Anda berbuat bukan karena Allah, tapi karena si X dan si Z. Iya si X na'budu wa iya si X nasta'in. Bukan hanya kepada Allah. Karena Anda ingin dipuji oleh orang itu. Subhanallah. Betapa banyak Anda tidak kita sadar bagaimana menguji ini. Ketika ada benturan. Ketika ada benturan ketahuan. Apakah badan Anda kuat, imun Anda kuat. Ketika ada serangan, kalau Anda drop jatuh berarti tidak kuat. Cepat Anda perbaiki. Makan dan akhirnya Anda menjadi kuat. Sama jiwa kita ini. Bapak-bapak ibu, ketika Anda dihina katakan, ya Allah aku sedang dihina. Allahumma ini sa'an, ya Allah aku sedang menahan. Menahan apa? Menahan fujur. Fujur mengatakan, kamu tuh orang hebat masa dihina? Kamu tuh orang berjasa kenapa dihina? Itu kata-kata fujur. Tidak ya Allah. Semua pujian milik Engkau. Takwa itulah. Menahan pride harga diri kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini kajian dalam banget, asli. Saya tidak kadang-kadang setelah kajian, ya Allah, mudah-mudahan bisa dipahami. Karena yang penting adalah hati kita dengan Allah. Ketika hati kita betul-betul mengharap Allah, orang menghina, mencaci maki, nggak ngaruh. Itu yang terpenting. Berarti Pak Ustadz, kita butuh mengukur diri kita. Dengan cacian, berarti cacian itu penting. Penting. Anda tidak butuh cacian, tapi dikasih oleh Allah orang yang mencaci Anda. Manusia pilihan di atas muka bumi adalah Nabi dan Rasul. Dan mereka inilah orang-orang yang terbanyak dicaci maki. Bapak-bapak, ibu, Anda yang mencaci maki Anda ada? Pasti ada. Tapi pasti amat sangat sedikit dibanding Nabi dan Rasul. Perang Al-Ahzab. Bukan 1.000, 2.000. Lebih daripada 10.000 manusia ingin membunuh baginda Nabi Muhammad SAW. Yang disebutkan perang Khandaq. Seluruh berkumpul. Para golongan-golongan itu mereka berkumpul untuk menghancurkan Nabi Muhammad SAW. Manusia yang paling baik di muka bumi. Yang maksum, yang terjaga. Yang dimuliakan oleh Allah. Dan para malaikat dan Allah pun memuliakan. Innallaha wa malaikatu yusholluna 'alan nabi. Tapi manusia masih menghina, mencaci maki, bahkan ingin membunuh. Mereka bergabung semua dari golongan-golongan manapun. Datanglah namanya perang Al-Ahzab. Dan Salman Al-Farisi punya ide. Kita bikin Khandaq namanya. Kita ada yang mau membunuh kita? Tidak. Maka itu baru kita ngerti. Kenapa di dalam hadis Rasulullah SAW. Orang berpuasa. Ketika orang itu berpuasa. Dia itu betul-betul. Fala yarfus. Wala yaskhab. Wala yajhal. Fa in syatama au qatala ahad. Qala faqul inni shaim. Baru kita ngerti hadis ini. Apabila orang berpuasa, kan sebelumnya kata-kata inna kullu amil bin adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzibi. Di mukadimah dengan itu hadis qudsi. Hadis sahih dari Bukhari-nya berbicara, dari Imam Muslim-nya bicara, Tirmizi, Ahmad, hampir seluruh orang hadis berbicara tentang ini. Puasa adalah milik aku. Perbuatan apapun milik manusia kecuali puasa milik aku. Aku yang memberikannya. Bagaimana dahsyatnya itu Allah dengan orang berpuasa. Kenapa? Karena dia meninggalkan syahwatahu, yada' syahwatu, wa tu'amus. Dia meninggalkan syahwatnya. Dia meninggalkan makan minumnya karena Allah untuk aku. Ya Allah, Engkau perintahkan apapun. Gak makan gak apa-apa, lapar gak apa-apa. Karena aku hanya Engkau. Begitu dahsyatnya. Tapi kebanyakan orang gak makan gak minum. Gak ada hubungan, ini gak main. Yang penting gak makan gak minum. Gak makan sebulan penuh. Maka sebulan penuh tidak berubah perilakunya kepada istri, suami. Gak berubah. Kenapa? Karena tidak dengan ini. Saya nggak ngerti ada seorang ustadz mengatakan, mohon maaf, istimna itu menjadi tidak membatalkan puasa. Karena tidak ada hadis yang kuat, yang sahih. Mengatakan istimna itu adalah membatalkan puasa. Astagfirullahaladzim. Bapak-bapak, istimna itu mohon maaf, mengeluarkan mani dengan sengaja. Istimna, ataupun bahasa yang kita kenal onani.
Ini kacau banget Ustadz ini. Kenapa? Karena dia mengatakan tidak ada hadis sahihnya. Bukan begitu. Lihat hadis-hadis yang lain. Ini pendekatan parsial. Satu hadis melupakan hadis-hadis yang lain. Rasulullah mengatakan orang itu meninggalkan syahwatnya. Ini jelas hadis riwayat Bukhari. Contoh. Maka ketika dia meninggalkan syahwatnya, kemudian lihat ini redaksi hadis Rasulullah SAW. Ketika orang itu berpuasa, walayas khab, dia tidak berbicara dengan suara yang tinggi, intonasi membentak. Walayajhal, nggak boleh baper. Yasfah, perilaku yang tidak produktif, kontraproduktif, perilaku yang bodoh. Seorang istri marah pada suaminya, gara-gara ngomong apa suami akhirnya, ya udah nggak usah. Loh, pas buka puasa, mana makannya? Nggak usah gara-gara kamu. Dia tidak produktif, itu namanya yajhal, yasfah. Karena apa? Iya suami saya nak berdua, iya suami saya. Tapi orang yang bertawakal pada Allah, aku melakukan ini karena Allah. Apapun Allah, Allah, Allah. Tetap dia berbuat baik. Berbuat baik, berbuat baik. Tetap Allah, Allah, Allah. Dihina orang, dihina suami Anda disakiti, tetap dia berbuat baik. Begitu juga suami sana dihina istri, disakiti oleh istri, dia tetap berbuat baik. Kenapa? Karena ada Allah dalam hatinya. Kalau tidak ada Allah, apa kamu? Diusir, dihajar. Mungkin dipukul. Mungkin bisa dibunuh. Tapi karena Allah, ya Allah engkau ya Allah. Karena engkau, walaupun aku sakit hati, tapi ya Allah karena engkau ya Allah. Aku mengharap engkau, toh nggak ada yang lain. Begitu caranya. Jadi kita akan produktif apabila ketika ikhlas. Maka orang-orang ikhlas dipilih oleh Allah, diambil. Innahu min ibadina al-mukhlasin, ini orang-orang pilihan aku. Kenapa? Dia selalu mengharap kepada aku. Enggak mengharap apapun. Ketika gampang, saya tidak mengharap apapun. Kadang-kala seandainya seorang ngomong depan orang-orang ceramah, bapak-bapak ibu saya melakukan ini ikhlas, tidak mengharapkan. Ikhlas itu adalah rahasia antara Allah dan hambaku, nggak ada yang tahu. Anda mungkin ketika kepada ABD, ketika membawa apa tadi roti Bogor atau Unyil pada si A, si B, pertama ikhlas, tapi mereka telah memuji Anda, lama-lama pujian-pujian ini akhirnya Anda tidak ikhlas. Oh iya benar, siapa? Datang lagi mereka membawa rendang karena mereka dari Minang. Ini rendang kenapa? Lu saya kemarin ngasih roti, ngasih rendang. Wih, emang dia hebat. Saya, oh kamu ditanya si A, si B, si C cerita kepada orang-orang. Si Anu baik banget, baik. Semua orang tahu, semakin besar hati. Semakin hati ini semakin kotor. Nah, ketika ketemu dengan si X, si Z, apa dia nggak kenal saya apa? Wah, tanpa Anda sadari di sini sudah tidak ada keikhlasan. Itulah namanya titik nol. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Kita balik lagi, ketika sama ilustrasi saya, orang itu akan teruji apakah dia bisa berenang atau tidak, bukan di atas daratan tapi di atas air. Sekarang kita mencoba, apakah Anda betul-betul ikhlas dan bertakwa pada Allah? Lihat hati Anda. Maka ketika orang itu berpuasa sekarang lockdown, ini dilatih kita, lockdown dulu nanti. Ketika kita berinteraksi dengan orang baru, sama dengan seorang pendekar turun gunung, dia berperang, ketahuan deh, gimana, berdarah, ternyata susah juga. Iya, maka ibadah sosial itu berat sekali. Besok kita kaji lagi. Oh ternyata kata-kata takwa yang at-taqwa hauna, at-taqwa hauna itu konteksnya waktu itu Rasulullah berbicara tentang kesalahan sosial. Kalau kesalahan individual vertikal susah untuk dilihat keikhlasan, susah ya. Tapi ketika berinteraksi dengan orang lain baru kelihatan. Ya, tadi saya katakan mobil ini, motor ini bagus apa enggak? Jalan dulu. Pas jalan, ngebut, bagus, tremeng, bagus. Dicoba, itu baru. Tapi kalau manteng gini nggak ketahuan. Anda lockdown, iman Anda sehebat apa? Belum ketahuan. Ketika berinteraksi dengan orang lain baru ketahuan. Subhanallah. Di sini keimanan kita, nanti kita akan lihatnya. Insya Allah Bapak-Bapak Ibu jangan sampai meninggalkan besok kajian setelah sholat subuh hari Jumat. Ya, Jumat berkah insya Allah. Dan di Indonesia sebelum iftar yang dilewatkan. Ini sangat penting sekali. Gitu kan. Karena ini susah-susah gampang ya. Gitu kan. Karena berbicara tentang hati Bapak Ibu. Coba kita lihat redaksi-redaksi Al-Quran. Orang yang betul-betul ikhlas bertakwa pada Allah. Lau anna ahlul qura amanu wattaqaw. Apabila warga negeri ini mereka beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatin minas samai. Kami buka pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi. Berarti apa? Sama dengan redaksi Al-Quran. May yattaqillah, barang siapa bertakwa pada Allah, yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini disebut dengan ayat 1000 dinar. Orang-orang mengatakan, barang siapa bertakwa pada Allah, saya akan kasih jalan keluar dan diberikan rezeki di luar dugaannya. Ya. Dan takwa ada di istilah libas. Maka ketika kita merasakan kedekatan dengan Allah, kita seakan-akan dalam pelukan Allah.
Itu disebut dengan libasut taqwa khair. Libasut taqwa dzalika khair. Kemarin kita sudah bahas. Nah, ada kalimat libasul ju' wal khauf. Kemarin kita satu negeri yang kanat aminah mutmainnah. Mereka itu betul-betul damai, penuh dengan ketenangan, penuh dengan nikmat. Kemudian mereka kafar bi an'amillah, mereka lupa Allah. Mereka berbuat maksiat, maka mereka diberikan pakaian ju' wal khauf, pakaian ju itu adalah lapar dan ketakutan. Kenapa disebut dengan pakaian? Ketika ada pakaian kita merasakan semuanya. Maka orang ikhlas merasakan ada getaran di dalam dirinya ada Allah. Dia dihina, disakiti. Ini pengalaman saya. Nah, ketika saya ke Mentawai, jauhnya luar biasa Bapak Ibu. Ini ada Pak Iman. Pertama kali saya melewat laut itu bukan 1 jam 2 jam. Saya hitung, saya mau hitung Ketika saya di kapal laut di atas air, tank masuk gitu malam-malam ya. Saya hitung 21 jam setengah. Karena naik kapal kayu. Di sini ada Pak Iman mendengarkan ceramah saya, Pak Herman Nur. Kawan saya ada namanya Heru, namanya Islah. Pak Heru muntah-muntah. Subhanallah, saya ingat sekali itu. Sampai di sana kita masih berjam-jam untuk menerobos ke dalam itu pun susah. Naik speedboat, udah sampai pulau itu 8 jam. Anda tahu sampai di sana. Saya bolak-balik ke sana, besok lagi ke sana. Ya tidak selalu dengan Pak Iman, dengan Pak Heru. Pernah saya diancam. Di sini ada Islah kawan saya, karena dia penterjemah. Diancam, yang ngancam adalah makhluk dituding-tuding saya. Dihina-hina, diancam. Saya bilang, dia ngomong apa? Sabar Ustaz, kalau saya terjemahin akan marah. Terjemahkan. Ini kepalanya, pimpinannya, wajahnya udah kayak mengerikan sekali. Tuding-tuding. Saya tetap, ya Allah, la haula wala quwwata. Coba kita udah jauh-jauh. Anda bawa badan sampai titik itu 8,5 juta harus Anda siapkan. Sampai di sana belum lagi badan, waktu, pikiran, sampai sana dihina, disakiti. Tetap kita berbuat baik. Kenapa? Karena saya tidak butuh pujian daripada pimpinan ini. Begitu caranya. Lama-lama sekarang yang buat saya menangis, yang dulu mengancam saya, membunuh saya, sekarang dia masuk Islam. Anaknya masuk Islam. Subhanallah. Yang memimpin gereja masuk Islam, Fernando. Anaknya masuk Islam semua. Kita sekolahkan. Dan insya Allah pada hari Ahad kalau mau mendengarkan Bapak-Bapak Ibu, kawan-kawan anak-anak Mentawai mau membaca Al-Quran pakai Zoom. Hari Ahad waktu New York sekitar jam 10 atau jam 10 pagi. Mudah-mudahan bisa mendengar. Jadi Bapak-Bapak Ibu, kita harus ada benturan. Benturan itu tidak diminta, sudah di-set up oleh Allah. Benturan-benturan, kesengsaraan. Kenapa? Supaya kita sampai titik nol. Jangan sampai kita hanya berdoa begini saja. Berdoa tapi hati kita tidak titik nol. Maka hati kita sampai titik nol, ya Allah betul-betul, ya Allah tidak ada apa-apa, tidak ada pujian. Maka Anda tidak silau, dipuji orang nggak ngaruh. Anda, kamu tambah cantik, kamu tambah makmur, kamu naik jabatannya, kamu naik karirnya. Alhamdulillah. Bukan di sini alhamdulillah. Ya Allah, aku tidak punya apa ini dari Engkau. Begitu. Itulah takwa. Itulah yang kita bangun sekarang, takwa. Maka kita tidak makan, tidak minum. Ya Allah, aku bersama Engkau melihat apa yang saya lakukan. Itulah takwa. Rasa cinta bersama Allah. Lebih mencinta Allah dari segalanya. Baik Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang bertakwa. Ketika kita betul-betul cinta, lihat perilaku kita. Apakah saya betul-betul cinta Allah? Apakah betul-betul mengharap pada Allah? Allahus Samad. Bergantung hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Kapan Anda bisa mengukurnya? Dalam bersilaturahmi. Kita tetap bersilaturahmi. Walaupun dia menyakiti, tetap bersilaturahmi. Tidak memutuskan hubungan silaturahmi. Orang yang memutuskan hubungan silaturahmi, sesungguhnya dia membesarkan siapa? Pride, harga dia. Emang siapa dia? Sorry ya. Masa dia? Pride, harga diri. Kita dihina orang, kita tetap di situ. Walaupun kita tegur, nggak boleh begitu, saya tidak begitu. Dia mau menghina kita, saya nggak begitu, sudah selesai. Dia mau percaya, mau tidak, terserah. Soalnya dia tetap seperti, ya sudah tinggalkanlah, nggak usah berdebat. Karena orang yang meninggalkan debat, walaupun dia benar, itu adalah dijamin bukan surga, tapi dijamin istana di surga. Tarkal mara' wa in kana muhiqqan. Dia termasuk orang-orang yang meninggalkan debat walaupun dia dalam keadaan benar. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, lihat hati kita ketika kita berdoa. Lihat ketika kita bersama Allah Subhanahu wa taala, apakah betul-betul ya Allah bismillahirrahmanirrahim.
dengan nama Allah yang Maha Pengasih. Ya Allah, semua dikasih, ya Allah. Sampai pakaian ini semua dikasih, mata kita, telinga kita, semua pemberian dari Engkau, ya Allah. Betapa banyak orang lahir tidak punya mata, tidak punya organ tubuh yang sempurna, ya Allah. Aku sehat bisa berdiri ini, ya Allah. Dan kebanyakan orang ini punya saya, ini punya saya, ini punya saya, ini punya saya. Akhirnya hatinya tidak menjadi bersih seperti ini. Maka kalimat Ar-Rahman harus Anda pahami. Inilah yang pernah mungkin Bapak-Bapak Ibu pernah mendengarkan kajian membaca surah Al-Fatihah dengan membangun akhlak. Baru kita ngerti betapa banyak orang membaca Al-Fatihah tapi akhlaknya tidak terbangun dengan Al-Fatihah, padahal Al-Fatihah Ummul Kitab. Dari sini baru ngerti, puasa ala Rasulullah SAW tidak boleh ngambek, wala yajhal, tidak boleh bentak, tidak boleh bohong. Zur, manipulasi data. Sampai Allah mengatakan dia mau puasa nggak makan kami nggak ngaruh. Maka tidak aneh ketika ada hadis sabda Rasulullah SAW, betapa banyak orang yang berpuasa tidak dapat apa-apa kecuali lapar dan haus, orang yang sholat tidak dapat apa-apa kecuali capek. Karena hatinya tidak terasa. Baik Bapak-Bapak Ibu insya Allah SWT. Mohon maaf, Pak Kris ini tinggal berapa menit lagi Pak? Masih 6 menit Pak. Masih 6 menit lagi. 6 menit ya. Jadi kita mencoba, ketika kita rasakan, coba ngobrol dengan Allah. Saya ketika kita membaca Al-Quran, ya Allah Engkau sedang berbicara denganku. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi dan seterusnya. Kita rasakan saya sedang berdialog dengan Allah, Allah sedang berbicara dengan Al-Quran. Ketika kita berdoa, ya Allah aku sedang berbicara, mohon ya. Hati-hati. Dan setiap saat berdiri, duduk, berbaring, hanya mengharap Engkau, ya Allah, hanya mengharap Engkau. Hanya Allah yang kita besarkan, hanya Allah yang kita besarkan. Maka itu akan teruji kapan? Kalau ada benturan. Kalau nggak ada benturan, nggak kerasa. Anda bisa mengatakan ikrar di depan orang banyak, aku ikhlas. Tapi belum tentu keikhlasan itu betul. Tergantung hati kita ada cahaya Allah ataupun tidak ada cahaya Allah Azza wa Jalla. Anda tahu seorang ibu betapa ikhlasnya mengurus anak. Balasannya adalah pup, pipis, bau, teriak, menangis, digendong sana sini. Saya teringat ketika saya punya anak pertama itu, ya Allah gendong, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Selalu saya gendong anak saya semua gitu. Muhammadur Rasul. Maka itu lagu itu, waktu saya masuk Mentawai, saya pakai bahasa Mentawai. Ta'anai Tuhan kau pe Allah. Ta'anai Tuhan. Tidak ada Tuhan selain Allah. Kau pe Allah. Muhammad pagugule Allah. Muhammad adalah utusan Allah. Jadi bagaimana betul-betul hanya Allah yang kita besarkan. Ketika kita jaga anak kita, dia menangis, dia memberikan yang tidak baik, tetap kita itu namanya ikhlas. Hanya mengharap betul, ya Allah, subhanallah. Kita tidak ada lagi Bapak-Bapak Ibu, kita mencoba untuk kualitas sholat kita, puasa kita betul-betul. Nanti ada benturan, ingat ketika ada orang menghina Anda. Ini hadis Rasulullah SAW. Ada dia ngajak berantem, bahkan menghina. Katakan, aku sedang berpuasa, ya Allah. Karena engkau aku menahan. Hanya karena engkau. Ngomongin ke Allah bukan ke orang itu. Oh mau berantem, Anda lagi puasa, Anda juga puasa, ribut. Disitulah kita terasah. Maka itu kenapa Nabi selalu dihina, mengasah, diasah lagi, dihina lagi. Nabi nangis, nangislah manusiawi. Ya. Ketika di Taif dilemparin batu, berdarah-darah, menangis manusiawi. Nabi adalah manusia, subhanallah. Tetapi perlu diingat, yang diharapkan adalah Allah Azza wa Jalla. Baik Bapak Ibu, marilah kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan keberkahan kita, menjadikan kita orang-orang terpilih, ya, menjadikan kita orang-orang bertakwa, keluarga kita, anak-anak kita. Kita doakan yang sakit. Di sini komunitas kita ada yang sakit, ada Ibu Ade, mungkin Pak Jaja ataupun Pak Reza, Pak Tudi, komunitas muslim yang ada di New York banyak yang sakit. Mudah Allah mengangkat penyakitnya. Ya. Marilah kita juga berdoa orang yang sudah wafat diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Bapak-bapak, ibu-ibu yang di Indonesia, siapapun yang dimanapun berada, mudah-mudahan kita, keluarga kita, istri kita, anak-anak kita, keturunan kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Mintalah dengan hati, bukan dengan lisan, Bapak. Meratap, melas kepada Allah. Allah jadikan aku hamba-hamba Engkau yang Engkau pilih. Menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Sama-sama kita membaca kitab Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم رحمة عامة. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي مرضانا. اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا الشفاء شفاء لا يغادر سقما. اللهم ارحم أموات المسلمين والمسلمات. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واسع مدخلهم أكرم نزلهم وأنت خير منزلين. اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرهم حفرة من حفر النيران. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا وقلوب أزواجنا وبناتنا وأولادنا وذريتنا على دينك وطاعتك. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت ولي ومولاها. اللهم اجعلنا وأهلنا وذريتنا من أهل طاعتك وأوليائك ومن عبادك المتقين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. Jadikanlah diri kami, keluarga kami, pasangan hidup kami, anak-anak kami, hamba-hamba Engkau yang Engkau cintai ya Allah, yang Engkau pilih. Kekasih Engkau yaitu orang bertakwa, orang yang mukhlasin ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Jadikanlah kami semua hamba-hamba Engkau yang Engkau kumpulkan dalam surgamu kelak ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.